Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madu Anggia, NPM 60 akan menjelaskan pseudokapasitor conducting polymer electrode dengan jenis polimer PEDOT atau turunan polimer polyptidene. Superkapasitor adalah kapasitor yang dipisahkan oleh elektrolit sehingga memiliki nilai kapasitansi yang jauh lebih tinggi daripada kapasitor lain dengan orde Farad, tetapi dengan batas tegangan yang lebih rendah, memiliki waktu charge-discharge yang lebih cepat dalam order detik, dan siklus lebih dari 100.000 kali. Terdiri dari dua elektroda yang dipisahkan oleh membran permeabel ion atau separator, dan elektrolit yang secara ionik menghubungkan kedua elektroda. Pseudokapasitor memiliki mekanisme elektrokimia Faraday yang tampaknya kapasitif, tetapi sebenarnya berasal dari proses transfer muatan antar elektroda dan elektrolit. Dicapai dengan interaksi redoks yang reversibel, interkalasi, atau elektroskopi. Proses yang terjadi di superkapasitor ini meningkatkan kepadatan energi, lalu memiliki kapasitansi spesifik yang tinggi, power density relatif rendah, siklus yang relatif rendah, dan current density yang tinggi jika dibandingkan dengan EDLC. Material yang digunakan pada elektroda umumnya berasal dari metal oxide dan conducting polymer. Secara umum, superkapasitor berbahan dasar polimer akan menyimpan dan melepaskan muatan melalui proses reduksi dan oksidasi yang terjadi pada permukaan elektrodanya. Selama oksidasi atau doping, ion elektrolit berpindah ke elektroda atau polimer backbone. Selama reduksi atau dedoping, ion elektrolit bergerak kembali ke elektrolit. Jika film tipis dari polimer konduktif digunakan untuk elektroda pseudokapasitor, maka pengisian dilakukan di seluruh bagian bahan elektroda tersebut, tidak hanya di permukaan elektrodanya saja, seperti pada kasus EDLC, sehingga menimbulkan nilai kapasitansi spesifik yang tinggi. Pada bahan ini, pseudokapasitor memiliki nilai densitas energi dengan 30 hingga 39 watt-hour per kilogram dan nilai densitas daya hingga 35 kWh per kilogram. Terdapat dua jenis polimer konduksi, yaitu polimer konduksi tipe P dan polimer konduksi tipe N. Mekanisme doping elektrokimia dan dedoping ini untuk P-doping terjadi oksidasi dan N-doping terjadi reduksi. Masing-masing ditunjukkan pada gambar ilustrasi tersebut. Optimasi elektroda, elektrolit, dan separator untuk meningkatkan kinerja superkapasitor. Energi spesifik yang lebih tinggi dapat dicapai dengan menghantarkan elektroda polimer yang konduktif dengan meningkatkan tingkat dopingnya, namun mengakibatkan siklus yang berkurang karena tingkat doping yang lebih tinggi dari penyisipan ion-ion tersebut akan terjadi perubahan volume. Perubahan volume ini menyebabkan kegagalan mekanis di elektrodanya. Menariknya, dengan elektrolit ionik menunjukkan bahwa elektroda bekerja lebih baik dengan waktu hidup yang lebih lama. Lalu selain itu, ada kerugian utama dari elektroda polimer konduktif, yaitu siklus hidup yang buruk. Untuk meningkatkan siklus hidupnya, ini dilakukan iradiasi atau sonifikasi dan atau mengkompositkan dengan karbon.
Jadi secara umum, superkapasitor simetris yang berbasis polimer konduksi akan memiliki siklus hidup yang lebih rendah daripada yang berbasis karbon. Hal ini tidak dapat dihindari karena saat anion dan kation didoping ke dalam polimer konduktif, terdapat perubahan volume elektroda yang sesuai jika dibandingkan dengan superkapasitor karbon yang hanya melibatkan penyerapan ion, maka akan terjadi kehilangan sedikit dari kapasitansinya selama ribuan siklus. Solusinya tadi untuk dilakukannya iradiasi dan sonifikasi selama produksi atau mengkompositkan polimer konduksi dengan karbon untuk meningkatkan kecepatan transfer muatan pada tingkat doping rendah dan membatasi perubahan volumetrik selama siklus yang semuanya dapat mengarah pada penanganan laju elektrokimia dan stabilitas siklus yang lebih baik. Konfigurasi reaksi redoks dan dari keadaan p-dop dan n-dop. Jadi konfigurasinya itu memiliki 3. Dari yang pertama ada tipe 1, terdapat 2 polimer p-dopable yang dapat digunakan sebagai elektroda aktif ketika keadaan terisi penuh. Satu elektroda akan dalam keadaan positif penuh atau p-dop dan lainnya akan dalam keadaan kosong. Dalam tipe ini, perbedaan potensial 0,8 hingga 1 volt. Lalu ada tipe 2. Tipe ini terdiri dari 2 polimer p-dopable yang berbeda sebagai elektrodanya. Ini memiliki rentang potensial yang berbeda untuk bilangan oksidasi dan bilangan reduksinya. Sehingga sistem ini akan memiliki rentang tegang operasi yang lebih luas, yaitu 1,5 volt, yang mengarah pada peningkatan 2 kali lipat kepadatan energi dibandingkan dari tipe 1. Selanjutnya ada tipe 3, yaitu pada tipe ini polimer konduksi dengan dopan P dan dopan N akan digunakan untuk bahan elektroda. Jenis sistem ini akan memiliki tegangan operasi hingga 3,1 volt yang mengarah pada peningkatan kepadatan energi 9 kali lipat dibandingkan dengan tipe 1, meskipun kapasitor tipe 3 ini menarik dari sudut pandang tegangan operasi dan kepadatan energi, tetapi jarang digunakan karena sulitnya preparasi tipe N dan ketidakstabilan elektrokimia pada kondisi ambien. Selanjutnya, polimer yang saya gunakan adalah PDOT atau poli 3,4 etilen dioksithiopene yang merupakan turunan dari polimer politiopen. Keunggulan dari polimer ini memiliki konduktivitas yang sangat tinggi, cahaya pita yang sedang, stabilitas kimia dan fisika yang unggul dalam keadaan doping, dan fleksibilitas yang tinggi. Daya dan energi spesifik yang relatif tinggi, photometric charge sebesar 1,4 coulomb per gram. Lalu ada reaksi samping yang sedikit atau minimum, sehingga siklus hidup yang relatif panjang. Lalu mobilitas muatan tinggi yang menghasilkan cepatnya
kinetika elektrokimia karena luas permukaannya yang tinggi. Namun kelemahannya mempunyai kapasitansi rendah dibandingkan polimer lainnya karena kombinasi dari berat molekul yang besar dari unit monomer dan tingkat doping yang rendah. Selain itu, monomer tidak dapat dilarutkan dalam pelarut berair. Akibatnya, pelarut organik yang mudah menguap dan beracun seperti asetonitrile umumnya digunakan untuk mengendapkan polimer. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.